Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa nas'aluhu tsabata fi hadzal dini wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, keluarga Langgar Kidul Al-Muhajirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berbahagia ini kita akan ngaji tentang satu hal yang menjadi kebahagiaan hidupnya Nabi yang terjadi pada tahun 8 setelah peristiwa hijrah, atau lebih tepatnya di bulan Ramadan. Dengan sebab yang banyak, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, namun orang-orang musyrik kafir yang ada di Mekah berkhianat yang harusnya mereka tidak melakukannya, sehingga Nabi pun mengerahkan pasukan yang banyak, jumlahnya ribuan, bahkan sepuluhan ribu. Inilah yang disebut dengan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota tercinta beliau, kota kelahiran beliau. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, huwal fathul a'dham alladzi a'azzallahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahul amin. Inilah perang terbesar atau penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agamanya, dengannya Allah memuliakan Rasulnya, dengannya Allah memuliakan tentara serta pasukannya, dan dengannya Allah memuliakan kelompoknya, kelompok yang terpercaya yang disebut dengan Hizbullah, yaitu dulu kaum muslimin yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Hizbullah sebagaimana yang ada sekarang. Wastanqada bihi baladahu wa baitahu allati ja'alahu hudan lil alamin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tanah suci serta rumahnya, yaitu tanah haram, serta dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh alam min aidil kufari wal musyrikin, dari gangguan serta cengkraman orang-orang kafir serta orang-orang musyrik. Karena sebelum terjadinya peristiwa ini, Bapak sekalian, Mekah itu tidak karu-karuan, wabil khusus Masjidil Haram, yang di situ tanah suci yang disematkan dengan nama Allah, ada di dalamnya Ka'bah atau Baitullah al-Musyarrafah, namun penuh dengan berhala. Tidak digunakan menyembah kepada Allah, namun digunakan praktek-praktek penyembahan kepada para berhala. Sehingga na'udzubillah min dzalik. Hafidhahallah wa qaddasaha. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga serta mensucikannya. Wa wal fathul ladzi istabsyara bihi ahlus sama wa darabat atnabu izzihi aw izzahu ala manakibil jauza wa dakhala an-nas bihi fi dinillahi afwaja wa asyraqa bihi wajhul ardi dhiya'an wabtijahan. Kata Imam Ibnul Qayyim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penaklukan serta peperangan untuk menguasai Mekah yang dilakukan oleh Nabi ini membuat gembira seluruh penduduk langit
serta gaung kemuliaannya seakan-akan menggentarkan bintang. Dengan menaklukkan ini, maka seluruh manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong dan bumi kembali bersinar dengan berseri-seri. Sehingga kewajiban yang di bumi untuk beribadah kepada yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu semakin dalam, semakin tinggi serta semakin besar. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, terjadi pada tahun 8 tanpa adanya peperangan. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang Fathu Mekah, yang ini ceritanya panjang, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang luar biasa ini, dan ini merupakan bagian daripada kenabian beliau, sehingga para ulama sejarah itu memetakan fase kedua terakhir dari perjalanan hijrah itu ada penaklukan kota Mekah. Sehingga kalau fase pertama itu adalah adanya konsolidasi serta adanya menjaga kedaulatan, kemudian fase kedua dengan beberapa peperangan melawan orang-orang kafir yang sebabnya ada di Mekah, serta fase ketiga nanti menyebarkan Islam secara umum lebih luas. Ini pemetaannya oleh para ahli sejarah. Sebab terjadinya Fathu Mekah ini perlu kita ketahui. Disebutkan oleh ulama sirah, terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu saling menguntungkan, sehingga umat Islam semakin untung, kafir Quraisy pun juga demikian. Tapi yang namanya kebenaran sekali lagi tidak bisa dibendung, sehingga destinasinya itu pasti ada, sehingga orang di luar itu mesti tertarik untuk masuk ke dalam Islam, karena nyatanya pengikutnya semakin banyak. Maka disebutkan orang Quraisy di antara sekutunya ada Bani Bakar. Adapun kaum muslimin di antara sekutunya ada Bani Khuza'ah. Namun ini dimanfaatkan oleh Bani Bakar ketika mendompleng persekutuannya dengan Quraisy untuk memanfaatkan nama itu dengan menyerang Khuza'ah atas dasar balas dendam masa silam. Apa yang terjadi? Bentrok, sehingga Khuza'ah itu diserang. Khuza'ah banyak yang meninggal dunia, dan ini terjadi pada tahun 8 kenabian, tahun 8 Hijrah, setelah peristiwa Hijrah. Dan kafir Quraisy ternyata menyuplai kekuatan atau senjata kepada Bani Bakar. Inilah yang kemudian ada orang dari Khuza'ah yang bernama kemudian ada seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Abdullah bin Amr bin Salim. Orang ini kemudian menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan perihal faktanya serta menuntut atau meminta apa yang kemudian menjadi haknya. Di antara hak persekutuan itu adalah dibela. Bapak Ibu yang berbahagia, maka disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh mereka, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ungkapan. Ungkapan ini yang menandakan Rasulullah ada di pihak mereka karena sekutunya, sehingga Rasulullah akan segera mengambil sikap untuk kemudian menjaga kedaulatan daripada suku-sukunya. Kata beliau sebagaimana disebutkan, hadhi sama au inna hadhi sahabah litastahila binasri Bani Ka'ab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Kemudian setelah itu muncul awan mendung di atas langit,
Dan beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya ini adalah awan yang mengawali peperangan bagi atau kemenangan bagi Bani Ka'ab. Kemudian disebutkan ada seorang yang bernama Budail bin Waraqah Al-Khuzai pergi bersama beberapa orang dari Khuza'ah menjumpai Rasulullah di Madinah, kemudian mengabarkan kepada beliau kurban-kurban dari pihak mereka dan beberapa orang Quraisy yang telah melakukan perbuatan kejahatannya, kemudian mereka setelah itu kembali ke Mekah. Dan pemimpin Mekah saat itu adalah mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bernama Sokhr bin Harb atau yang biasa disebut dengan Abu Sufyan. Jadi mertuanya Rasulullah saat itu memegang kendali Mekah yang bernama Sokhr bin Harb atau Abu Sufyan yang masih belum Islam. Ya. Dan belum muncul cerita iparnya Rasul yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena memang saat itu juga belum Islam. Sehingga bermula dari sinilah orang Mekah nanti pada akhirnya masuk Islam secara keseluruhan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika mendengar kasak kusuk yang terjadi, maka Abu Sufyan ini tidak tinggal diam. Orangnya sangat cerdik sekali. Orangnya sangat diplomatis, orangnya sangat politis. Sehingga ketika telah terjadi perjanjian gencatan senjata yang ada di Hudaybiyah saat itu, maka Abu Sufyan bertolak ke Madinah guna untuk memperbaruinya dan kalau bisa dijaga selama-lamanya. Karena memang secara kelompok Mekah ini semakin tipis. Orangnya banyak yang pergi ke Madinah, banyak yang memeluk agama Islam. Sehingga khawatir mendengar kasak kusuk pertempuran antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah, dan bahkan ada kejadian Amr bin Salim yang kemudian akan ditolong oleh Nabi. Demikian pula ada kejadian Budail bin Warqah Al-Khuzai yang mana yang bersangkutan melaporkannya kepada Nabi, ini semakin ketar-ketir. Ya. Maka dikatakan Abu Sufyan bin Harb semakin ketar-ketir. Apa yang terjadi? Maka yang bersangkutan menuju ke Madinah. Dan di Madinah tidak diapa-apakan. Artinya orang datang itu ya dibiarkan, tidak diperangi, tidak dimusuhi, tidak sembarangan. Ketika di sana menuju ke kediaman putrinya. Menuju ke kediaman putrinya yang bernama Ummu Habibah atau biasa dipanggil dengan Ummu Habibah. Yang mana Ummu Habibah ini namanya adalah Romlah. Beliau radhiyallahu anha di antara istrinya Nabi, kemudian Abu Sufyan ini datang. Wahai putriku, setelah engkau meninggalkanku pasti sengsara. Abu Sufyan tidak duduk, namun tikarnya cepat-cepat untuk dilipat. Apakah engkau tidak memperkenankan aku duduk? Tidak, wahai ayah. Karena ini tikarnya Rasulullah dan engkau adalah orang kafir musyrik yang najis. Ya. Engkau adalah orang kafir musyrik yang najis. Mendengar ucapan itu, Abu Sufyan memaklumi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apakah Rasulullah mau berbicara denganku? Belum menyebut nama Rasul, apakah Muhammad mau berbicara denganku? Kemudian Ummu Habibah ini tidak menjamin, sehingga pada akhirnya dengan putrinya sendiri tidak mendapatkan bantuan menuju kepada orang paling dekat dengan Nabi. Jadi laki-laki yang dekat dengan Nabi itu ada. Siapa namanya jemaah? Saya agak batuk nggih, bindeng. Saya tak minum sambil menunggu jawabannya dengan. Rasulullah memiliki kedekatan dengan seorang laki-laki. Selain keluarga beliau, ada laki-laki yang sangat dengan Nabi. Sangat dekat sekali. Kira-kira kalau di lobi, kemungkinan besar ini bisa gol. Siapa kira-kira? Kalem. Yang menyebut Abu Bakar. Dan yang lain? Umar. Yang lain? Ini ilmu apa ngawur? Halo. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jadi Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidul Ummah ini ditemui oleh Abu Sufyan. Ketika menemui Abu Bakar geleng-geleng. Tidak ada yang bisa aku perbuat dan kiranya Rasulullah tidak akan berkenan untuk mengabulkan permintaanmu. Artinya perjanjian itu semakin diperbarui dan tidak usah dipermasalahkan kejadian antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Ketika Abu Bakar tidak memberikan harapan, datang kemudian kepada siapa? Umar. Kiranya Umar ini adalah orang berikutnya yang bisa membantu. Maka Umar bin Khattab tidak berbicara apapun, tidak memberikan komentar apapun, bahkan raut mukanya atau wajahnya itu adalah raut murka dan amarah. Maka Abu Sufyan pergilah kepada orang yang dianggapnya memiliki kedekatan dengan Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali sedang dengan istrinya yaitu Fatimah. Saat itu putranya yang bernama Hasan yang barap ini masih merangkak. Ketika merangkak kemudian jatuh, datanglah Abu Sufyan. Diutarakanlah maksud kedatangan. Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa memberikan jawaban. Didesak terus. Aku hanya bisa memberikan solusi katanya. Apa solusinya? Ya engkau pulanglah untuk minta suaka kepada masyarakatmu sendiri. Atau sampaikanlah di sini bahwasanya engkau diberi suaka oleh masyarakatmu sendiri di Mekah. Artinya apa? Kita pun tidak bisa membantu kalau Rasulullah sudah memberikan keputusan, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Karena Abu Sufyan dengan cerdiknya berkata kepada Fatimah, ayahmu, tolong bujuklah untuk tidak menyerang tempat kami. Bisa jadi dengan cucunya ini akan luluh hatinya. Yang kujamin kalau cucunya atau Hasan ini nanti bisa melakukan, akan menjadi pemimpin seluruh Arab. Jadi diiming-iming seperti itu. Kata Fatimah, anakku masih berangkang, tidak bisa terlibat. Anakku masih kecil, tidak bisa ngomong apa-apa. Dan aku pun tidak bisa merubah keputusan Rasulullah. Pada akhirnya Abu Sufyan ngomong di masjid. Ngomong-ngomong, kemudian menyampaikan, setelah itu balik ke Mekah. Di Mekah bercerita. Rapat dengan banyak orang, ketika bercerita, kata orang di sana, engkau telah dipermainkan. Ya. Engkau telah dipermainkan. Maksudnya apa? Ketika pengorbananmu, capekmu, dan yang lain sebagainya itu tidak diberikan akibat atau hasil yang setimpal, engkau hanya mempercapek dan juga menyusahkan diri, bahkan menghinakan diri. Pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan at-tahayyu lil ghazwah wa muhawalatil ikhfa. Rasulullah segera untuk mempersiapkan pasukan yang jumlahnya banyak dan beliau berusaha merahasiakannya. Beliau berusaha untuk menutupinya. Beliau berusaha untuk dengan serapat mungkin tidak tersiar sehingga Mekah itu aman. Beliau tidak menghendaki peperangan. Beliau hanya menginginkan tempat itu aman untuk masuk Islam beserta dengan penduduk-penduduknya. Namun ternyata nanti ada beberapa yang harus kehilangannya nyawa. Sehingga di antara bentuk halal yang baik itu tidak harus diutarakan, tidak pula harus disiarkan, dan tidak pula harus dibesar-besarkan. Mungkin kalau zaman sekarang seperti ini susah, betul tidak Ustaz? Belum apa-apa sudah apa-apa. Iya apa betul? Belum apa-apa sudah apa-apa. Akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Repotnya itu seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha qabla an ya'tiya ilaihi khabar naqdil mitsaq bi salasati ayam an tajhizahu. Rasulullah meminta kepada Aisyah untuk mempersiapkan perlengkapan perang beliau sebelum peristiwa ini 3 hari. Sebelum kejadian pemberangkatan ini 3 hari. Maka kemudian perjanjian Hudaybiyah itu batal. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang tahu kalau itu batal. Abu Bakar pun datang menemui Aisyah kemudian bertanya, ada apa ini wahai putriku? Tidak tahu apa. Rasulullah hanya memerintah saya untuk mempersiapkan perbekalan perangnya. Maka dikatakan
kalau ini memerangi Bani Asfar, maksudnya bangsa Romawi, maka ini tidak mungkin. Dan juga ini tidak mungkin kejadian yang kecil. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, diketahui tujuan dan maksudnya, sehingga Abu Bakar yang penasarannya pun segera hilang. Maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau akan bersiap untuk menemani Rasul dalam rangka menyongsong Mekah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ketika persiapan ini berlangsung dan dalam tempo yang sangat singkat, maka ada seorang dari sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang ini ikut beberapa perang, termasuk diantaranya perang Badar sudah ikut. Ini orang yang sangat mulia, namun masih punya banyak keluarga di Mekah, sehingga segera menulis surat untuk siap-siap di sana mengamankan diri. Surat ini dititipkan pada seorang wanita. Dan wanita ini pintar. Ketika dititipi surat, tidak ditaruh di bagian tubuhnya, atau tidak ditaruh di sakunya, di bajunya, di tasnya, di mana-mana. Kira-kira di mana? Ya. Di sepatu. Ya. Ada lagi sandal habis ini ya. Kasut ada nggak kira-kira zaman dulu? Ya. Diletakkan di belakang rambutnya sehingga digulung dengan rambutnya. Ya. Oleh wanita ini surat tersebut dari Hatib bin Abi Balta'ah diletakkan di gulungan rambutnya. Apa yang terjadi? Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya. Rasulullah mendapatkan wahyu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Mikdad ibnu Aswad, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Marthad al-Ghanawi, dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian sampai di Raudhah, maka temuilah wanita itu dan ambil surat itu yang ditujukan untuk orang Quraisy, dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika sudah sampai, maka wanita itu digeledah. Wanita digeledah, dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak membawa surat katanya. Kemudian diancam akan dibunuh, pada akhirnya mengaku, diminta untuk berbalik badan. Ali dan beberapa sahabat berbalik badan. Wanita itu membuka rambut, kemudian pada akhirnya mengambil surat tersebut. Dan tidaklah ada berita yang sampai ke Mekah sampai dengan detik itu. Inilah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi, bukan sekedar beliau banyak berdoa saja. Selanjutnya masyarul kiram, surat itu dibawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya memberitakan kedatangan Rasul. Kemudian oleh Rasulullah di pasukan itu diambillah atau dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Hatib ditanya, alasannya pun juga logis, begini begitu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Maka Umar bin Khattab saat itu berkata, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an saat itu berkata, kata beliau, ya, kata beliau, Da'ni ya Rasulullah adribu unuqahu fainahu qad khanallah wa rasulah wa qad nafaqo. Ini Umar bin Khattab, jiwa kepahlawannya keluar. Saat itu beliau radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku segera memenggal lehernya saja, karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul, dia berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan dia melakukan kemunafikan. Apakah kemudian yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innahu qad syahida badron wa mayudrika ya Umar la'allallah qad itola ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wafartu lakum fadarafat aina Umar wa qala Allah wa rasulu a'lam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan wahai Umar, Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan oleh Allah kebaikan, dijaga dari keburukan. Bisa jadi karena sesuatu
Sehingga kemudian Umar bin Khattab meleleh kedua air matanya, kemudian berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sehingga Umar bin Khattab ditahan oleh Nabi. Ketegasan beliau tidak selamanya kemudian oleh Nabi diberikan restu. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika 10 hari lewat dari bulan Ramadan, tepatnya bulan Syawal, ya, tahun 8 setelah peristiwa hijrah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membersamai 10 ribuan pasukan berangkat keluar dari Madinah. Ini jumlah yang sangat banyak. Ya. Ini yang sangat besar sekali jumlahnya. 10.000 pasukan. Susah mencari manusia dengan kolektivitas sebanyak itu di gurun di tempat yang sebagaimana tempat itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah, mengangkat Abu Raham Al-Ghifari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Abu Raham Al-Ghifari untuk sementara memimpin Madinah, yaitu mengurusi birokrasinya maupun mengimami sholat mereka. Ketika tiba di Juhfah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, yang Abbas keluar bersama istri dan keluarganya dalam keadaan berhijrah menuju Madinah. Ya. Abbas dalam keadaan berhijrah. Kemudian ketika tiba di Abwa, ini tempat makamnya ibunya Nabi terdahulu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan anak paman beliau, ya, Abu Sufyan bin Harith, dan anak bibinya Abdullah bin Abi Umayyah. Namun Nabi tidak menghiraukannya karena kejelekan, keburukan serta gangguan dua orang ini ketika masih di Mekah dulu. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasul, jangan engkau biarkan anak paman dan bibimu menjadi orang yang paling menderita. Kemudian Ali berkata kepada Sufyan bin Haris, temuilah Rasulullah, menghadaplah ke beliau langsung untuk engkau menghadap kepada beliau. Kemudian sampaikanlah sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Yusuf yang 10 orang dalam rangka untuk meluluhkan hati beliau. Ini bisa dibuka di Al-Quran surat Yusuf ayat 91. Surat yang ke-12 ayat 91. Di akhir-akhir cerita Nabi Yusuf dalam kisah surat tersebut. Silakan dibuka. Allah berfirman, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya. Surat Yusuf ayat 91. Saya mohon terjemahnya, coba. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 91. Ya, ayat berapa itu tadi? 19. Barakallahu fiik. Inilah seninya pengajian, ya, Pak. Ya. Jadi pengajian itu jangan tegang-tegang, ya. Silakan artinya. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Yeah. Ayat 91 surat Yusuf, ya. Allah berfirman menceritakan tentang saudara Nabi Yusuf yang ketika sudah introspeksi kemudian sadar diri, ingin menebus salah dan dosanya, kemudian berkata di hadapan Nabi Yusuf, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu atas kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berbuat salah dan dosa. Jadi seperti ini susah.
Karena menjadi orang yang di bawah belum tentu setiap orang itu siap. Betul tidak sekalian? Ya. Maka apa yang terjadi? Abu Sufyan bin Harith lantas melaksanakan saran tersebut, maka Rasulullah bersabda, sebagaimana Nabi Yusuf menjawab perkataan dari para saudaranya, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini berarti ada tanda mendapatkan keridhaan atau kesenangan. Silakan ayat 92 artinya, Mas. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nggih. Kemudian setelah itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama, maka dikatakan diantaranya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Rasulullah menepuk dada Al-Haris tersebut, yaitu Abu Sufyan ibn Al-Haris, anak dari kerabat Nabi. Seraya beliau berkata, anta tarattani kulla matrid. Engkaulah yang dulu mengusirku di kala itu. Kemudian dikatakan keislaman Abu Sufyan semakin baik, dan semenjak saat itu yang bersangkutan tidak pernah mengangkat kepala untuk melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pasukan Nabi yang jumlahnya ribuan tadi itu singgah di satu tempat yang disebut dengan Marrud Dhahran. Marrud Dhahran. Marrud Dhahran ini ya, disebutkan Rasulullah dan pasukannya singgah sejenak untuk kemudian sampai di satu tempat yang disebut dengan Kudet. Ini dalam perjalanan ketika kita ibadah ke tanah suci itu ada, disebut ada Wadi Kudet di Indonesia. Rasulullah sampai di Kudet. Di situ ada mata air yang terletak di antara Asfan dan juga Kudet. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, sehingga dikisahkan sebelumnya dalam keadaan berpuasa. Perjalanan jauh, jalan kaki, berpuasa, kemudian berbukanya di sana. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai tiba di Marrud Dhahran tadi itu, atau yang biasa disebut dengan Lembah Fatimah. Kemudian Nabi memerintahkan pasukan untuk menyalakan api, dinyalakanlah setiap satu orang api, sehingga jumlahnya ribuan, bahkan 10 ribuan api. Dan sebagai penjaga keamanan, maka Rasul mengutus sahabat yang sangat luar biasa keberaniannya. Kira-kira siapa di sini, Pak? Serius ini? Jangan merubah cerita sejarah loh. Ini tehnya semakin saya minum kok semakin enak ya. Barakallah. Maka Rasulullah mengangkat Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebagai pemimpin keamanan. Maka dikatakan Abu Sufyan Sakhr bin Harb, mertuanya Rasulullah yang merupakan pemimpin daripada Mekah tadi, ketika melihat kondisi demikian, maka yang bersangkutan semakin khawatir dan kondisinya tidak jauh daripada rombongan. Maka kemudian Abu Sufyan ini menemui Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul. Kemudian oleh Abbas dijamin dan diajak untuk naik bigol. Bigolnya Nabi itu warnanya putih. Ya, bigol itu berarti peranakan kuda dengan keledai. Kalau disilangkan jadinya bigol. Tapi jangan teman-teman kalau nyilang jangkrik disilang coro misalkan ya. Tidak usah jamaah. Kecuali kalau ada nilai ekonomis. Senengane nyilang tok nyenengane ya. Ketika menaiki bigol yang berwarna putih itu milik Rasulullah, maka kemudian Abu Sufyan ini mencari-cari tahu. Di setiap melewati pasukan, maka Abu Sufyan itu semakin gemetar. Dan Abu Sufyan
semakin sadar Nabi tidak main-main dengan pasukannya yang banyak. Arah yang dituju semakin jelas, tiada lain tiada bukan adalah Mekah itu sendiri. Ya. Sehingga ketika setiap pasukan tadi itu lewat seakan-akan mencurigai, namun dengan bigol warna putih milik Nabi yang merupakan jaminan daripada Abbas bin Abdul Muthalib, maka amanlah Abu Sufyan. Setelah itu, ketika pagi harinya Abu Sufyan menemui Rasulullah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waihak, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Ya, waihak, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Alam ya manulaka an ta'lam anni Rasulullah. Apakah belum waktunya atau belum cukup saatnya engkau untuk mengakui bahwasanya aku ini adalah utusan Allah? Maka kemudian Abu Sufyan menjawab dengan beberapa dalih dan alasan sampai terjadi 3 dialog dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diperintahkan oleh Nabi untuk masuk Islam, dia selalu mengelak karena ucapannya ini sangat cerdik sekali. Maka apa yang terjadi? Kemudian terakhir kalinya yang bersangkutan mengatakan, Abu Sufyan pun setelah itu fa aslama wa syahida syahadatal haq, berislam dan juga mempersaksikan keislamannya dengan segala kebenarannya. Ini Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Selanjutnya kata Abbas, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang gemar berbangga. Arti gemar berbangga di sini adalah yuhibbul fakhra. Faja'lahu syai'an. Dia itu senang untuk dipuji atau memiliki kedudukan tertentu. Maka berikan dia kedudukan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Iya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan nanti itu aman. Siapa yang menutup pintunya nanti itu aman. Siapa yang masuk masjid nanti juga bakal aman. Artinya masuk rumah Abu Sufyan, dia kemungkinan akan Islam, dia aman. Menutup pintunya, dia tidak melakukan perlawanan, dia aman. Dan yang masuk masjid, dia memohon perlindungan, dia juga aman. Tapi yang berusaha untuk melawan dan menyerang, tidak tahu lagi nanti akhir akibat kelanjutannya. Kisahnya itu seperti itu. Maka selanjutnya, dari tempat yang disebut dengan Marrud Dhahran tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung menuju ke Mekah. Ini dikatakan di pertengahan bulan Ramadan. Ya, ada yang menyebut ini di pertengahan bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Abu Sufyan ditahan di celah bukit agar tidak diikutkan bersama dengan rombongan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan untuk tidak masuk secara bersamaan. Sehingga kalau kita ketahui Mekah itu tempatnya adalah bagaikan cekungan, maka cekungan nanti itu akan diisi dengan penuh pasukan, namun dengan arah yang berbeda-beda. Sehingga semakin tampak betapa banyaknya pasukan, semakin tampak betapa besarnya jumlah umat Islam, semakin tampak betapa luar biasanya Rasulullah dengan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Khalid bin Walid memimpin pasukan. Khalid bin Walid memimpin pasukan. Demikian pula Sa'ad bin Ubadah memimpin pasukan. Bahkan demikian pula yang lainnya, termasuk Zubair bin Awam memimpin pasukan. Kemudian ketika pasukan sebanyak itu datang, maka orang kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin terkejut. Ketika mereka terkejut dengan jumlah yang tidak sedikit dan mau apa kedatangan mereka, tidak ada jalan lain kecuali untuk mereka menyerahkan diri, sehingga nanti banyak yang masuk Islam.
dengan niat tertentu, tapi semakin baik Islamnya. Sehingga orang itu niatnya awalnya bermacam-macam. Namun juga di antara mereka ada kalangan orang-orang yang dungu. Artinya apa? Mereka pengennya mati tok tanpa memperhitungkan. Sehingga pokok melawan, tidak tahu risikonya harus apa, melawan dan seterusnya, tanpa perhitungan yang jelas. Maka ada beberapa dari mereka sehingga berhadapan dengan Khalid bin Walid, pada akhirnya mereka meregangnya nyawa. Ibaratnya nggih setor nyawa kalau berhadapan dengan Khalid bin Walid. Sinten niku jamaah? Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah sing mboten enten rongkone. Mengongo artinya landep terus. Ya, ibaratnya mereka itu menyetorkannya nyawa. Kemudian ketika pasukan Islam sudah masuk Mekah, ya, masuk Mekah, maka mereka segera memenuhi Masjid Haram, ya, dengan pasukan jumlah yang banyak yang tidak bisa terbendung, dan orang Quraisy masuk rumah mereka masing-masing. Namun sedikit terjadi percecokan. Di antaranya ketika Abu Sufyan masuk rumahnya, maka Hindun ini menolak untuk kemudian mengikuti suaminya. Dan Abu Sufyan dengan Hindun itu tergolong keluarga yang kurang harmonis. Cekcok to gawane. Abu Sufyan itu orangnya sangat diplomatis, pintar sekali, pintar ngomong. Hindun juga orang suka bantah. Ya. Orangnya suka bantah, sehingga nggak akan ketemu. Ya. Sehingga tidak akan ketemu. Maka apa yang terjadi? Pada akhirnya dibujuk oleh Abu Sufyan, masuk Islamlah Hindun binti Utbah. Namun Hindun binti Utbah itu punya sejarah yang tidak sedikit. Ketika Utbah ayahnya meregang nyawa di perang Badar, maka Hindun balas dendam dengan menyewa penumbak yang handal, dengan kemudian menghabisi pamannya Nabi, Sayyidu Syuhada'i Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun tidak berhenti di situ, dimutilasi dengan dibelah dada, dimakan jantung atau hatinya. Inilah yang Rasulullah susah untuk bisa melupakannya. Ya. Pada akhirnya kisah yang lain terjadi nanti ketika baiat, banyak sekali muncul cerita. Termasuk Hindun itu cerita kalau suaminya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Sehingga hati-hati jenengan nek pelit. Ceritanya kali bojone ya. Ceritanya itu seperti itu. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjid Haram. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan dari berhala-berhala. Maka Ka'bah di atasnya terdapat 360 berhala kecil. Bayangkan ya, Mas. Di atasnya Ka'bah terdapat 360 berhala kecil. Oleh Nabi dibersihkan. Nabi membaca firman Allah yang ada di surat Al-Isra ayat 81. Jangan kebalik Mas ya. Ayat 81 surat ke-17. Allah dawuh, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini sambil membersihkan berhala. Dan ini jangan salah tempat, mbek nyapu baca ini nanti ya. Mbek ngepel baca ini ya tidak ya. Ini bukan doanya orang yang bersih-bersih ya. Silakan artinya. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nggih. Kebenaran telah datang, kebatilan pasti lenyap, dan yang batil akan lenyap. Selanjutnya, Rasul juga membaca surat yang lain, surat Saba ayat 49. Ya, surat Saba surat 34 ayat 49. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Ya. Silakan artinya. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Iya. Rasulullah masih menyampaikan ayat tersebut. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, ya, setelah beliau tawaf mengendarai tunggangan, maka tawaf ini dilakukan 7 kali arah ngiri, namun beliau tidak melakukan manasik karena dalam keadaan tidak berihram.
tidak haji, tidak pula umroh. Dan saat itu beliau belum haji, hajinya nanti. Ya. Maka beliau memanggil Utsman bin Thalhah untuk mengambil kunci Ka'bah. Setelah itu beliau masuk di dalam Ka'bah, dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada gambar-gambar di dalamnya, termasuk gambar yang dimaksudkan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihi wassalat wassalam wa afdalut taslim sedang menghuni nasib dengan anak panah. Jadi digambarkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu yastakimani bil aslam, sedang melempar atau mengundi nasib dengan anak panah. Jadi digambarkan sedang meramal nasib atau sedang berjudi gitu. Ini para nabi jemaah. Sehingga mokong dan juga ngelamaknya orang kafir Quraisy itu sampai seperti itu. Nabinya digambarkan seperti itu ya. Kalau kita dibuat meme atau mural yang tidak-tidak, bagaimana perasaan kita? Ini Nabi digambarkan seperti itu. Maka setelah itu Rasulullah bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah, wallahi mastaqasama biha qattu wara'a fil Ka'bah imamah min idan fakasaraha biyadi wa amara bis suwari famuhiyat. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah memerangi yang membuat ini, demi Allah sekali-kali keduanya tidak pernah mengundi nasib dengannya. Maka setelah itu Rasulullah melihat burung merpati yang terbuat dari kayu di Ka'bah, lalu dipatahkan dengan tangan beliau. Adapun gambar yang lain kemudian dihapus oleh beliau. Sehingga Ka'bah dulu itu tidak rupa ya. Dibuat yang tidak. Ini sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Nabi untuk menguasainya. Selanjutnya masyarul kiram, Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pintu Ka'bah dan beliau masih berada di dalam bersama dengan Usamah dan juga Bilal. Siapa Usamah? Usamah bin Zaid bin Harisah, hibbi Rasul, putra dari Ummu Aiman. Rasulullah juga bersama dengan Bilal. Kemudian beliau menghadap ke dinding Ka'bah berseberangan dengan pintu. Jadi pintu Ka'bah beliau masuk, dindingnya di sana, beliau menghadap ke sana. Ya. Beliau berdiri 3 hasta dari dinding. Sementara di samping kiri ada 2 tiang, di kanan ada 1 tiang, dan 3 tiang ada di belakang. Berarti jumlahnya berapa tiang? 6. Ya. Ketika itu di Ka'bah terdapat 6 tiang. Rasulullah sholat. Setelah selesai, beliau mengelilingi Ka'bah dari luar kemudian bertahlil. Kemudian beliau membuka pintu lagi, sedangkan orang Quraisy berbaris memenuhi masjid menunggu apa yang tidak dilakukan atau diputuskan oleh Nabi. Jadi Nabi mau berbuat apa, kita menyerah dan siap lahir dan batin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat-kalimat yang luar biasa. Di antaranya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah yang tidak punya sekutu. Shadaqa wa'dah, janjinya benar. Wa nasara abdah, hambanya yaitu aku pasti ditolong. Wa zamal azab wahdah, dihancurkan seluruh musuh-musuhnya. Ala kulla ma'tharatin au malin au damin fa huwa tahta qadami hataini. Maka ketahuilah seluruh dunia dan juga harta benda sekarang berada di bawah telapak kakiku. Illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sadanat sidanatul bait wa siqayatul had, kecuali yang mengurusi pintu Ka'bah juga yang memberikan minum atau menjamin konsumsinya orang yang berhaji. Ini dibagi sejak zaman Quraisy sehingga Nabi tidak bisa mengutak-ngatiknya. Dan ini direstui oleh Islam. Sehingga yang membawa kunci Ka'bah sekarang pun juga bukan penguasa, bukan raja. Artinya apa? Ini sudah digariskan oleh Nabi. Ala wa qatilul khata'. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja
maka dia harus membayar tebusan. Di antara tebusannya adalah mi'at minal ibil, 100 unta, arba'una minha fi butunia auladua, 40-nya harus dalam keadaan bunting tua. Ini tidak main-main. Apa artinya? Tidak boleh gampang untuk menghilangkannya nyawa. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, innallaha qad haba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'adzumuha bil aba, annasu min adam wa adam min turab. Wahai manusia, Allah telah menghilangkan dari kalian sifat kejahilian, berbangga dengan leluhur dan nenek moyang. Karena ingat, manusia itu berasal dari satu bapak, yaitu Nabi Adam. Nabi kemudian membacakan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Ini yang lihat Piala Dunia mesti tahu ini ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Surat ke-49. Silakan artinya, Mas. Artinya, Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. nggih. Jadi setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus Bilal untuk mengumandangkan adzan dengan naik Ka'bah. Dengan adzan versinya Bilal, bukan adzan versi Abu Mahdurah. Karena adzan ini ada dua versi, mirip namun ada penambahan sedikit di adzannya Abu Mahdurah. Dan muadzin Nabi itu 3. Abu Mahdurah di Mekah, Bilal di Madinah, dan satu lagi Abdullah bin Umi Maktum di Madinah. Ini berdasarkan kitab Bulughul Maram dalam hadis-hadisnya yang sahih. Setelah itu ma'asyiral kiram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat syukur atau sholat kemenangan. Beliau diriwayatkan masuk ke rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Beliau mandi kemudian sholat 8 rakaat. Ada yang menyebut ini sholat duha, tapi kebanyakan menyebut sholat syukur, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk mengeksekusi orang-orang jahat. Namun ada beberapa di antara mereka yang dimaafkan. Namun ada beberapa di antara mereka yang dieksekusi. Termasuk di antara yang masuk daftar itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tahu Ikrimah ya? Ikrimah bin Abu Jahal ini termasuk orang terakhir yang masih kolot hatinya, namun malah lari ke Taif, disusul istrinya, kemudian masuk Islam, semakin baik Islamnya. Sehingga ketika hidup, kemudian orang-orang mengatakan, itu anaknya pendosa, kemudian oleh Rasulullah dilarang untuk berkata demikian. Sehingga kita itu gampang maafkan, tidak boleh untuk ingat dan balas dendam atas masalah. Maka setelah itu banyak sekali yang masuk Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya yang terkenal. Khutbah di hadapan orang-orang yang ada di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai mereka. Di antara pertanyaan mereka, siapakah aku ini, wahai orang Mekah? Maka dijawab oleh orang Mekah, Karimun ibnu Karim, engkau adalah orang yang mulia, putra dari orang paling mulia di antara kita. Maka Rasulullah memaafkan mereka. Idhabu fa'antum tulaqo, pergilah, kalian bebas, tidak akan ditawan, tidak pula akan disiksa atau bahkan dibunuh. Ini di antara bentuk sifat rahmatnya Nabi, sehingga Mekah itu diislamkan tempatnya, masyarakatnya pun masuk Islam. Tidak oleh Nabi berbuat apa-apa kepada mereka. Kemudian setelah peristiwa itu terjadilah baiat, sehingga yang masuk Islam bersyahadat di hadapan Nabi, kemudian diberikan pesan-pesan, terjadilah baiat. Termasuk ketika yang laki-laki usai, maka Rasulullah berada di Bukit Sofa. Di sana berbaiat, di bawahnya itu ada Umar untuk menyampaikan kalamnya.
Sehingga kalau laki-laki baiat itu jabat tangan, kalau perempuan tidak, ya, akhirnya lakbati nanti ya. Tidak. Maka di antara perempuan yang berbaiat itu ada nama Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Inilah kemudian terjadi percakapan yang Rasulullah itu tertawa. Apa yang dikatakan? Disebutkan dalam kitab Al-Madarik, yaitu Madarikut Tanzil oleh Imam An-Nasafi. Dikatakan Hindun istri dari Abu Sufyan Shakhr bin Harb menutup wajahnya karena khawatir Rasulullah tahu, karena dulu pernah berbuat tidak-tidak pada pamannya. Maka Rasulullah bersabda, aku baiat kalian untuk tidak syirik. Maka Umar pun melanjutkan apa yang dikatakan oleh Nabi sehingga wanita berbuat atau berbaiat untuk berjanji tidak syirik. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ku baiat kalian agar tidak mencuri. Maka Hindun berkata, bagaimana wahai Rasul? Abu Sufyan itu orangnya kikir. Apakah aku boleh mengambil sedikit hartanya? Maka Rasulullah tersenyum dan tertawa. Kenal itu suaranya Hindun. Ya, mertuanya Rasulullah sendiri. Ya, Rasulullah tertawa. Kemudian Rasulullah bertanya, benarkah engkau Hindun? Dijawab benar. Maka maafkanlah atas kesalahan yang lewat, wahai Nabi Allah, semoga Allah memaafkanmu, dimaafkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi berbaiat wanita untuk tidak berzina. Ya. Maka kemudian Rasulullah berbaiat untuk tidak membunuh anak mereka. Kemudian Hindun berkata, kami telah mengasuh sejak kecil, namun setelah dewasa kalian membunuhnya. Maksudnya ketika perang kalah dengan umat Islam. Kemudian ketika itu Rasulullah membaiat lagi agar wanita itu tidak berbuat dusta. Maka Hindun berkata, demi Allah, dusta adalah perbuatan keji, dan engkau tidak menyuruh kami kecuali pada benar dan terpuji. Setelah itu Rasulullah berbaiat atau membaiat wanita lagi untuk wanita tidak mendurhakai dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian Hindun berkata, demi Allah, tidaklah kami duduk di tempat ini kemudian terbetik di hati kami untuk berbuat durhaka kepadamu ya Rasulullah. Sehingga Hindun dulu itu paling benci keluarga Nabi, setelah masuk Islam paling sayang terhadap keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian masyiral kiram, ketika Rasulullah sudah menaklukkan Mekah, maka ada sedikit was-was yang menggelayuti hatinya sahabat yang berasal dari Madinah, yaitu orang Aus dan Khadrat atau orang Ansor. Kalau Rasulullah sudah berada di tempat ini, mau enggak beliau kembali lagi ke tempat kita? Yang namanya orang di antara destinasi itu ada pada diri Nabi, sehingga mereka itu pasti akan bertanya-tanya. Sehingga jenengan kalau sudah hidup lama, ya, walaupun bukan keluarga, itu pasti akan merasa kehilangan, betul tidak? Akhirnya Rasulullah ditanya, kemudian Rasulullah tahu guratan wajah mereka, kemudian mengatakan Rasulullah pasti akan kembali ke Madinah. Ini diantara janji Nabi. Setelah peristiwa itu, Rasulullah melakukan beberapa delegasi atau mengutus beberapa delegasi khusus. Ada 4. Yang pertama, mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, ya. Kemudian mengutus Amr bin As untuk menghancurkan Suwa, ini nama-nama berhala. Kemudian mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali untuk menghancurkan Manat, dan yang terakhir mengutus Khalid bin Walid lagi untuk menghancurkan Uzza, yang ketika itu masih belum bisa dihancurkan. Jadi 3 berhala ini, baik Suwa maupun Uzza maupun Manat, di antara berhala besar yang berada sudah di luar kota Mekah. Kemudian dibersihkan dan Islam semakin berkembang, dan kemudian disongsong dengan Nabi SAW mengislamkan tempat-tempat yang lain. Sehingga ibu kota Saudi Arabia saat ini yang namanya apa? Riyadh, itu dulu namanya adalah Yamamah. Sampai penyair itu ada yang berkata, wa kam bil yamamati min sya'tha'ar maratin wa min yatimin dha'ifas sauti wal basari. Di Yamamah atau Riyadh dulu itu banyak orang-orang perempuan yang rambutnya itu acak-acakan, tidak karu-karuan.
Bahkan anak kecil yang yatim yang sudah tidak ada bapaknya, itu yang berteriak saja susah karena kelaparan. Sehingga tahun 53 itu Riyadh masih sangat sederhana bagian pedalaman, tapi sekarang sudah luar biasa. Ya, dengan kemajuan yang ada. Sehingga dunia ini sudah berubah, Islam ini diterima di mana-mana, sehingga mau tidak mau kita nanti akan berpisah dengan dunia, atau seluruh dunia ini akan hancur pada waktunya, sehingga disebut dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari penaklukan kota Mekah. Tidak ada halangan bagi kuasa Allah. Allah akan senantiasa menolong Nabi dan orang-orang yang beriman. Dan di antara sebahagia-bahagia tempat adalah tempat yang di situ bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi yaumina. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Baik, sudah suruk ya Bapak Ibu. Sudah atau kelewat? Yang tidak ada mengingatkan salah siapa begini? Salah jenengan, jangan nyalakan ustadznya. Ustadz terus benar, jamaah kadang salah. Seperti ini loh kadang itu. Orang kalau ngomong tidak mau kalah. Umur tidak ada yang tahu, bisa jadi jenengan riyen, bisa jadi kula didhisiki jenengan. Ya. Nggih napa nggih? Ya. Barakallahu fikum. Ngapunten kurang lebihnya itu singkat cerita, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Kami akhiri wallahu taala bisawab wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.